Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridha
saktika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah
nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridha
saktika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laka sumna wa ala rizqika abtarna zahabat dama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan
1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah di hari ke-26 bulan suci Ramadan pada hari ini. Dan tentunya sebagaimana di episode sebelumnya kita akan kembali mendengarkan ceramah dan juga tentunya kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz ya hari ini kita kembali dapat menyampaikan ilmu baru untuk Tribuners sampai di penghujung bulan suci Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Ustadz, mengingat bulan suci Ramadan ini sendiri salah satu momen di mana keberkahan berlimpah di dalamnya dan juga tentunya istilahnya juga jadi bulan penuh pengampunan ya Pak Ustadz. Nah, mungkin beberapa teman-teman Tribuners ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana sih sebenarnya kita mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau dalam hal ini mungkin bertaubat. Mungkin boleh dijelaskan. Pak Ustadz silakan. Ya, terima kasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik ini menarik. Ya, karena topiknya adalah tentang taubat. Nah, bertepatan juga dengan Ramadan, saya kira semua hamba ingin kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan dalam arti sudah diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi taubat itu sebetulnya bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya akar katanya adalah taba yatubu taubatan. Kalau kita terjemahkan, orang bertaubat itu artinya orang kembali. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah bersih. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi fitrah itu artinya suci. Coba perhatikan anak yang baru lahir dari kandungan ibunya, dia bersih seperti kertas putih. Ba'abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajizani. Hanyalah bapaknya yang memberikan noda hitam. Oleh karena itu, karena adanya dosa, tentu kita ingin kembali kepada Allah. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu tidak menerima kecuali orang yang bersih. Oleh karena itu, momentum Ramadan ini, mari kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini menggambarkan bahwa qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, banyak pelanggaran-pelanggaran yang masa lalunya, masa mudanya. La taqnatu mir rahmatillah, kata Allah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.
sepanjang hamba itu betul-betul ingin kembali kepada Allah. Karena dosa itu, ya, ada 3 macamnya. Ada dosa akbar, dosa besar. Ada dosa sedang, ausat. Dan ada dosa kecil, asgar. Apa cirinya dosa besar itu? Cirinya adalah dosa besar itu adalah syirik. Menyembah sesuatu selain Allah. Makanya Luqmanul Hakim itu menasihatkan kepada anaknya, perbaiki akidahnya. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dulu orang menyembah kuburan. Sekarang manusia modern terkadang menyembah teknologi. Tiba waktu sholat, tidak sholat. Asik main game. Ya. Oleh karena itu, harus kita kembali bertaubat. Yang kedua cirinya orang berdosa besar itu adalah durhaka sama orang tua. Jadi ini juga durhaka sama orang tua itu dosa besar, itu bahaya loh. Oleh karena itu harus kita bertaubat. Kalau ada yang pernah melakukan kesalahan sama orang tuanya, membentak orang tuanya, melawan orang tuanya, ya, bertaubatlah. Bulan Ramadan ini bulan ampunan. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cirinya orang dosa besar itu adalah saksi palsu. Jadi hati-hati memberikan kesaksian yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta. Sekarang banyak palsu-palsu. Bulu mata palsu. Sekarang Ayu Ting Ting belum temukan alamatnya. Ya, alamat palsu. Kemana ya kan. Ya. Yang berikut dosa yang kedua adalah ada dosa sedang. Ya, misalnya cincin saya ini mendatangkan rezeki. Kalau saya pakai cincin saya ini pasti banyak rezeki saya. Ah, itu nggak boleh. Ya, ini dosa sedang. Dan ada dosa kecil, ya termasuk riya. Suka memuji dirinya. Oh, memang saya pintar, memang saya ganteng, memang saya kaya. Jadi memuji diri kita itu termasuk juga dosa. Ayo kita bertaubat. Para pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan gambaran terakhir dari ceramah saya, contoh-contoh orang yang pernah melakukan kesalahan. Misalnya dosanya Nabi Adam. Kapan itu Nabi Adam berdosa? Ketika dilarang mendekati pohon. Wala taqraba hadhihi syajar. Nabi Adam mendekati, tapi bertaubat, diterima doanya kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an tadi itu. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dosa Nabi Yunus misalnya, wah ini juga pelajaran. Dia suatu ketika Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah. Jadi ini pelajaran penting, kalau kita marah tidak boleh kita pergi. Istri marah sama suaminya, jangan dulu pergi. Tenangkan dulu jiwamu. Ya, suami marah sama istrinya, jangan dulu pergi, tenangkan dulu. Karena ini Al-Quran mengajarkan bisa saja kamu terjadi celaka di jalan. Misalnya surah Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi. Ini larangan. Ya, karena bisa saja kita pergi kena musibah di jalan. Oleh karena itu kalau marah jangan pergi dulu, tenangkan dulu. Harus bertaubat seperti taubatnya Nabi Yunus. Kemudian contoh terakhir misalnya tobatnya Nabi Musa. Nabi Musa juga pernah bersalah. Kapan kesalahan dilakukan Nabi Musa? Ketika terjadi perkelahian ya antara kelompok Bani Israel dan Fir'aun. Nabi Musa meninju kelompok Fir'aun sampai dia meninggal. Lalu Nabi Musa
dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampunilah saya. Saya tidak sengaja membunuhnya. Ya, mungkin karena ada istilahnya memang itu kalau tinjunya Nabi Musa satu kali meninju itu ya tidak ada yang bisa hidup. Dan dia merasa bertaubat kepada Allah. Dan itu diampuni dosa-dosanya. Apa hikmah yang kita ambil dari sini bahwa kalau ada orang yang pernah melampaui batas, ya pernah melanggar, menzalimi dirinya, masa muda-mudanya dihabiskan untuk hura-hura, mabuk dan seterusnya. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya sepanjang hamba itu mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa syaratnya orang diterima doa taubatnya itu? Yang pertama, niat. Yang kedua, menyesal. Dan yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Saya kira itu Mbak Susan. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan juga tentunya jangan lupa Tribuners, tadi kita sudah disampaikan juga oleh Pak Ustadz bahwasanya memang salah satu bentuk untuk kembali mengingat kembali kira-kira apa saja kesalahan kita di masa lalu, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja, maka segeralah untuk bertaubat ya, agar senantiasa mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya ini adalah momen yang paling tepat Tribuners, terlebih lagi kita sudah berada di penghujung Ramadan. Insya Allah ketika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita memasuki Hari Raya Idul Fitri dengan keadaan yang kembali suci ya, Pak Ustadz ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah membagikan ilmunya, sekali lagi bermanfaat untuk kita semua hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan 1446 Hijriah di episode kali ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, podcast Ramadan Wanita dan Islam kembali menyapa Anda. Tentunya menghadirkan diskusi yang menarik dengan narasumber yang istimewa. Kali ini bersama saya Vika Ayu. Hari ini kita akan membahas topik tentang keluarga, membangun keluarga dalam Islam. Membangun keluarga dalam Islam adalah sebuah proses yang mencakup aspek spiritual, emosional, sosial, dan moral. Islam memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana cara membentuk keluarga yang harmonis, saling mendukung, dan penuh kasih sayang. Lalu apa saja sih cara yang dapat diambil untuk membangun keluarga dalam Islam? Nah, untuk mendiskusikan hal tersebut, Tribuners telah hadir di studio Tribun Jatim Network. Bersama kita semua, mari kita sambut Ustazah Nurhinda Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, ada kesempatan lagi untuk saya dalam materi yang lain di dalam podcast kali ini. Mudah-mudahan ke depan bisa mendapatkan pemanfaatan ya, wawasan yang diskusi bersama kita. Nah, Tribuners, Ustazah Nurhinda Mujib ini beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Khosini Buduran Sidoarjo, sekaligus saya juga saya juga pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama di PCNU Sidoarjo. Kemudian juga saya pengurus FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sidoarjo, dan juga Robitoh Ma'ahid di Nahdlatul Ulama PCNU Sidoarjo. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Hinda, Ustazah Hinda telah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Jatim Network. Nah, Ustazah, ini saya mau bertanya dulu nih, sebelum berumah tangga itu kan kita perlu memiliki niat ya, niat yang ikhlas. Nah, bagaimana sih Ustazah cara supaya kita memiliki niat yang ikhlas untuk berumah tangga? Misalkan kan kadang ada ya orang yang memilih menikah itu hanya untuk misalkan sekedar sudah capek ya ditanyain gitu loh Ustazah. Nah, padahal kan enggak boleh ya, kayak menikah itu benar-benar memang sebuah pilihan tapi dengan niat yang tulus.
Pertama yang harus kita bahas ya tentang masalah bagaimana rumah tangga, pertemuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau seorang istri, seorang ayah, atau seorang suami atau seorang ibu gitu ya. Nah, dalam Islam itu tatanan itu sudah diatur baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, pertama yang kita bahas adalah calon suami. Ya. Calon suami ini tentunya yang pertama adalah benar-benar niat di dalam menjalankan sunnah Rasul ini. Karena orang yang masuk dalam jenjang hilang singlenya, masuk ke dalam double ya, antara ini kan sudah punya niat yang benar-benar ikhlas karena Allah. Oleh sebab itu Rasulullah di dalam sebuah hadis juga bersabda, harus benar-benar dia mampu untuk melaksanakan sebagai kepala rumah tangga. Oleh sebab itu pertama yang ditanyakan adalah, kamu punya mahar? Pada saat Sayyidina Ali datang dan akan meminang terhadap Sayyidah Fatimah, maka ditanya maharnya apa? Tapi ingat, bukan berarti Islam itu pandang harta, bukan. Tapi ini adalah menunjukkan niat dari laki-laki tersebut tidak mempermainkan terhadap wanita yang akan dia nikahi. Itu adalah tujuannya mahar. Oleh sebab itu mahar pasti ditanyakan. Tapi kembali lagi, walaupun mahar itu ditanyakan, bukankah Sayyidina Ali tidak mampu apa-apa dan dia menjual baju besi perangnya. Nah, intinya bukan mahar itu dengan nominal yang besar, ya, yang nominal tertentu atau apa. Tapi ini adalah niat dari laki-laki itu, di mana dia memang benar-benar ingin mengambil wanita ini adalah untuk hidupnya. Sehingga dengan mahar ini menunjukkan kepada si wanita dan juga kepada keluarganya keseriusan dari laki-laki tersebut. Ini kalau dari laki-laki. Nah, sementara pada saat dia mau memilih wanita, maka Rasulullah pun bersabda, nikahilah wanita itu dengan 4 perkara. Kan begitu, ya. Ada urut-urutannya, ada ini. Nah, ini mestinya juga sudah dipahami oleh pasangan. Apakah dituntut 4 perkara itu sempurna? Tidak. Yang pertama urut-urutannya apa? Ya. Kemudian kalau dia tidak mencapai yang pertama, kemudian yang kedua juga tidak tercapai, ketiga tidak tercapai, wajib yang keempat harus. Pokoknya harus di salah satu. Di empatnya ini yang wajib, yaitu agamanya. Makanya dikatakan harus seagama. Kan dia paham terhadap agama. Itu. Kalau tadi yang pertama itu kan misalnya dia harus ada lihasabiha, lijamaliha, cantiknya, kemudian keturunannya, kemudian ininya kan begitu. Di terakhir adalah lidiniha. Agama ini tidak bisa ditawar-tawar. Ya katakanlah yes gak apa-apa ini nilai kecantikannya 7. Nah berarti lewat gitu. Atau dia kok jelek banget ya, tapi aku kok sayang sama dia karena akhlaknya bagus, karena dia bisa membawa saya dekat pada Allah, karena dengan dia saya merasa comfort hidup ini dan sebagainya. Nah misalnya, tapi kok ini yang terakhir adalah agamanya tidak bisa ditawar. Oh agamanya nggak bisa, itu tidak bisa ditawar. Kalau yang 1, 2, 3 tadi masih bisa, masih bisa digoyang begitu ya, masih bisa digoyang. Gitu. Berarti itu tadi ya Ustazah, menyambung ke pertanyaan kedua ini, tips memilih pasangan yang baik itu bisa dari 4 faktor itu tadi. Nah, lalu misalkan Ustazah jika kalau menyeleksi pekerjaan kan biasanya dari CV. Nah, boleh nggak ini Ustazah misalkan kalau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu? CV-nya tadi itu 4 perkara. Oh iya, itu betul. Iya, CV seorang wanita yang ditawarkan adalah 4 perkara. Tanggihul mar'al di arba. Ya, 5 liha pertama. Nggak apa-apa kita mengambil seorang wanita yang kaya. Karena untuk perjuangan juga bisa. 5 liha. Kemudian yang kedua tadi hasabiha. Dia nasabnya bagus. Tapi 3 tadi li jamaliha. 3 ini masih bisa digoyang. Kalau tidak, oh ternyata dia nggak punya. Kan masih bisa nyari nanti.
Setelah kita berumah tangga, kita bekerja, mungkin kita dapat uang dari sana. Kita dapat pekerjaan. Pada saat itu wanita ini belum punya apa-apa. Yang pertama 5 hari, ternyata dia nggak punya. Terus gak apa-apa. Nanti masih bisa. Lihat sabiha. Dengan dia mempunyai ilmu tinggi, dia akan naik nasabnya. Katakanlah dia terus kemudian menghafal Al-Quran. Maka dia akan menjadi naik pangkatnya. Karena dia seorang hafidho. Nah ini masih bisa digoyang, masih bisa dibentuk. Di Jamaliyah sekarang skincare banyak. Kalau yang ketiga kecantikan itu? Iya, di Jamaliyah yang ketiga. Sekarang kan masih bisa. Yang tadinya itu nggak begitu cantik karena dia bersih, kemudian pakai ini ya berusaha perawatan dan sebagainya kan bisa. Tapi agama ini tidak bisa. Nggak apa-apa dia sekarang masih agama, nggak bisa. Maka kita yang keempat ini harus benar-benar dia mempunyai agama yang bagus ya di mana itu. Nanti mungkin kecuali walaupun dia belum, misalnya dia masih agamanya tidak bagus, dia mensupport dengan ilmu-ilmu dan dia sudah memberikan ilmu-ilmu sebelum dia menjadi istri tersebut dengan memberikan pengajaran, kamu membaca ini sehingga dia menjadi bagus agamanya. Nah, seperti sebelum dia menikah tidak bisa ditawar. Nah, itu Mbak di antaranya. Nah, kemudian Ustazah dalam hal membangun keluarga itu kan kita juga perlu menjaga hubungan dengan Allah gitu. Kan setelah menikah tuh justru ketika sholat kan lebih enak, misalkan istri kan dapat diimami oleh suaminya gitu. Nah, kemudian amalan apa lagi Ustazah yang bisa dilakukan agar keluarga ini semakin sakinah mawaddah warahmah, menjadi berkah begitu maksudnya, menjadi berkah. Nah, kita itu kan di dalam perjalanan hidup ya, fase-fasenya itu. Fase setelah kita itu tadinya single menjadi double, itu adalah butuh benar-benar niat di dalam hati kita seperti yang saya sebutkan tadi. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kepada para laki-laki, jika kamu belum benar-benar siap, sementara maaf ya ini bukan hal yang vulgar, tapi itu memang diucapkan karena sesuatu yang hak harus diucapkan ya. Katakanlah libidonya tinggi laki-laki ini, maka Rasulullah malah disuruh puasa karena dia belum kuasa untuk di dalam persyaratan-persyaratan yang lain. Sementara hanya meluapkan biologisnya saja yang mencapai tinggi, tapi dalam persyaratan menikah dia belum punya. Maka Rasulullah mengatakan wa man lam yastati fa alaihi bisawm, bisawm ya. Jadi kalau dia belum mampu, dalam artian dia belum mampu secara finansial, tidak punya apa-apa, yang untuk mahar tidak ada dan sebagainya. Kemudian dalam hal ilmu dia juga belum punya ilmu untuk ini kan nanti sebagai kepala rumah tangga harus punya ilmu. Nah, dia belum mampu untuk menjadi seorang yang menjadi pemimpin. Kemudian juga dalam hal yang lain agama juga dia belum punya. Sementara istrinya nanti kewajibannya dia di dalam penataan agamanya. Maka kata Rasulullah, faman lam yastati fa alaihi bisawm. Lebih baik jangan menikah dulu. Ya, puasa. Untuk apa? Fa innahu lahu wijaun. Karena puasa ini untuk mengekang libido dia yang tinggi yang terlalu tinggi itu dengan puasa. Karena apa? Karena Rasulullah ingin orang yang menikah ini benar-benar siap dalam segala hal. Oleh sebab itu jika belum benar-benar siap, maka oleh Rasulullah dianjurkan untuk berpuasa. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Jangan terus aku ini pokoknya ini targetku umur segini. Iya, kayak umur segini targetnya menikah kan begitu anak muda sekarang. Target umur segini. Sementara apa yang harus dipenuhi dalam target itu dia tidak begitu peduli, dipikir hanya dia punya uang banyak sudah. Agama dia tidak punya, kepemimpinan juga tidak punya, maka akan terjadi konflik di dalamnya. Karena untuk laki-laki yang pertama adalah ketakwaannya. Nah, itu harus dikuatkan terlebih dahulu. Kemudian kita memilih, kalau tadi untuk perempuan kan ada 4 perkara. Ya, nah, sementara untuk laki-laki itu banyak sekali. Ya, takwanya juga harus kita lihat, akhlaknya,
harus kita lihat. Nah, seperti itu. Banyak sekali kriteria-kriteria dari seorang laki-laki yang harus kita pilih sebagai, karena dia menjadi pemimpin bagi kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu ya Mbak ya. Nah, ini Ustazah, kemudian selanjutnya ketika berkeluarga ini kan juga perlu adanya komunikasi yang baik. Biasanya kan dalam rumah tangga itu justru malah masalah-masalah sepele itu yang bisa memicu konflik. Nah, itu bagaimana untuk membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri? Saya kira waktu yang paling tepat ya, waktu yang paling tepat untuk berkomunikasi antara suami dan istri itu menjelang tidur. Oh, kayak pillow talk ya kalau sekarang istilahnya. Iya, menjelang tidur itu adalah waktu yang tepat. Jangan berkomunikasi di saat suami pada saat pulang bekerja, ya dia waktu sibuk dan sebagainya, atau pas lagi bete ya, nggak pekerjaan lagi ada masalah dan sebagainya, maka itu tidak akan menjadi komunikasi yang maksimal kepada suami. Oleh sebab itu istri pun sangat mempengaruhi terhadap suami. Ya, betul. Karena ucapan istri ini akan mendoktrin setiap hari. Dia hidup 24 jam dengan kita. Ya. Maka istri ini pun adalah menjadi tolak ukur keberhasilan suami dan juga kebaikan suami. Makanya ada istilah apa, suami itu cerminan dari itu kayak istri. Karena begini, misal pada saat suami ingin sodako, kita contohkan, tapi istri mengekang. Apa mas, kebutuhan kita masih buku ini. Ya kenapa? Gitu. Nah itu. Padahal dengan sodako itu Rasulullah sudah di dalam hadis, satu biji ditanam akan tumbuh. Nah kita ibaratkan biji tumbuh-tumbuhan, jagung. Jagung satu biji ditanam akan tumbuh dan di situ banyak sekali beribu-ribu biji. Nah itu adalah makanya istri ini akan sangat mempengaruhi terhadap suami. Begitu juga keberhasilan suami ini adalah termasuk bagaimana istri itu dalam mendampingi. Itu betul. Karena istri 24 jam bersamai suami sehingga keberhasilan itu juga ada porsi yang diberikan oleh istri kepada suami tersebut. Perannya sangat penting. Peran istri itu sangat penting bagi suami. Karena dengan pendamping hidup yang benar-benar solehah, maka suami itu akan menjadi orang yang soleh. Nah, karena dalam Al-Quran disebutkan at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Seorang yang baik, laki-laki akan menemukan istri yang baik. Nah itu, karena kalau istrinya ini nanti bisa membentuk terhadap suami, maka dia akan menjadi orang yang soleh. Sementara istri kalau menghalangi sodako, menghalangi bersosialisasi silaturahim, menghalangi ini dan ini, maka suami pun akan bingung. Dalam menyikapi hidup juga akan bingung. Nah itu yang menjadi tolak ukur ya keberhasilan suami juga. Benar-benar Ustazah. Nah, selanjutnya mungkin ini Ustazah, kalau dalam rumah tangga pun tidak lepas dari sebuah ujian ya Ustazah. Kadang kita bisa dihadapkan dengan ujian bentuknya finansial, kesehatan gitu kan. Nah, kemudian juga misalkan bagaimana bagi pasangan yang misalkan belum diberikan momongan, itu kan sebuah ujian juga nih Ustazah. Nah, bagaimana saling supportnya itu ya Ustazah. Kadang kan perempuan yang kerap kali yang dititik beratkan gitu ya Ustazah. Nah, bagaimana agar keluarga ini tidak terpecah belah hanya karena hal tersebut? Ujian itu memang datang berbagai macam dalam rumah tangga. Iya betul. Di lingkungan kita ini ya, kan ada suami istri, ada saudara, ada mertua, ada tetangga, ya. Kemudian kalau ada anak, ada anak. Jadi macam-macam cobaan yang terjadi di dalam rumah tangga kita itu, kita harus benar-benar mampu menyikapi tersebut dengan mengingat bahwasanya itu adalah datang dari Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah Muhammad, tidak akan datang musibah itu illa ma kataballahu, kecuali Allah menetapkan hal tersebut kepada kita. Nah, dengan begitu kalau kita ingat di dalam Al-Quran sudah disebutkan seperti itu, pasangan ini tidak akan resah dengan cobaan yang datang,
Misalnya dicontohkan tadi dengan karena tidak mempunyai keturunan. Nah, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Illa ma kataballah, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat kita di dalam kandungan pun di dalam hadis disebutkan bikat bi rizkihi, bikat bi ajalihi, bikat bi saqiyun aw sa'idun. Orang yang di dalam kandungan ibu di 3 bulan yang keempat, maka di situ di fayunfakhu fihi ruh. Allah mengutus malaikat meniupkan ruh ke dalam kandungan ibu di 40 hari ketiga. Makanya ada neloni. Apa? Neloni. Nah, kan ada neloni. Di orang Jawa kebiasaan itu ada neloni. Neloni itu 3 bulanan. 3 bulanan. Nah, ini kenapa ada selamatan neloni? Karena pada bulan itu ketiga itu atau 40 hari ketiga, 40 hari pertama segumpal darah, segumpal air mani. 40 hari kedua segumpal darah. 40 hari ketiga, nah ini diutuslah malaikat fayunfakhu. Maka Allah menyuruh malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam kandungan ibunya tadi yang mengandung. Nah pada saat itu bikat di rizkihi, ditetapkan rizkinya. Bikat di ajalihi, dia nanti meninggal bagaimana, kapan, umur berapa dan sebagainya. Bikat bisa qiyun au sa'idun, apakah dia ditetapkan bahagia ataukah nestapa. Nah ini kalau kita ingat dengan hal itu, maka kita akan yakin bahwasanya ini masih Allah uji. Kita minta saja kepada yang menguji kita. Kita perbanyak meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau suami istri sudah saling mengerti tentang hal itu, maka dia akan tenang, tidak akan ada konflik, saling ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu kuncinya. Ujiannya yang diberikan Allah itu kan tidak akan melampaui batas kemampuan manusia. kita. Iya. Tidak akan melampaui dari batas kemampuan kita. Makanya kita selalu berdoa seperti itu. Ya Allah, berikanlah kita ini terlepas dari ujian-ujian yang Kau berikan. Berikanlah keridhaan kepada kami atas apa yang telah Kau tetapkan. Kan begitu. Itu adalah merupakan pengingat diri. Mengingatkan kepada diri kita bahwa kita tidak punya daya apa-apa di dalam kehidupan kita. Nah, kalau pasangan kita sudah saling ridho, maka walaupun belum dikasih karunia anak dulu, kita masih ridho saja, ikhlas. Saling mengingatkan, kalau yang satunya resah, suaminya mengingatkan, ya dek, ini kan masih Allah masih nguji kita. Kadang-kadang kan kita memang di salah satu pasangan itu ada yang resah. Betul. Entah itu dari suami atau dari istri saling resah. Tapi kalau saling mengingatkan, maka itu tidak akan pernah lagi ada konflik antara kedua belah pihak tadi. Nah, memang apa, Ustazah kan keturunan itu kan merupakan Allah, kuasa Allah kan. Maksudnya kita sebagai manusia itu kan tidak bisa, walaupun kayak kun fayakun sendiri gitu kan tidak bisa. Karena itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketetapan ajal itu tadi merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ridho dengan ketetapan itu, maka kita akan tenang menghadapi hidup. Dalam posisi apapun kita dalam keadaan tenang menghadapi hidup. Nah, pertanyaan terakhir nih Ustazah, soal keuangan. Misalkan kan ini ada kaitannya juga dengan keluarga ya. Misalkan ada keluarga tertentu kan suami itu memberikan seluruh kayak apa ya, nafkahnya, uangnya itu kepada istri. Nah, kemudian sampai ada mungkin kasus untuk pegangan saja dia tidak punya, gitu, harus meminta. Nah, itu seperti apa pandangan Ustazah terkait hal tersebut? Menurut saya sih itu komitmen berdua saja. Kalau suami melihat istri itu pinter dalam memanage uang, nah itu tidak ada masalah. Tapi kalau istri ini tidak bisa memanage uang, malah itu malah menjadi tidak bagus. Contohnya semuanya diberikan kepada istri, sementara istrinya ahli belanja ke mall nggak pulang-pulang. Bagaimana nanti untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain? Nah, ini hanya komitmen berdua aja sebenarnya. Ya, bagaimana menyikapi dalam memanage finansial di dalam rumah tangga, itu adalah komitmen berdua. Menurut saya seperti itu. Kalau memang suami merasa, oh istri saya ini yang lebih bagus di dalam memanage uang, secara ini suami istri saya yang mengerti untuk kebutuhan ini, dan semuanya tercover dengan bagus. Nah, itu tidak ada masalah.
Tapi kalau dilihat ternyata kok malah habis untuk ke mall atau habis untuk belanja. Nah, untuk brand-brand yang nggak jelas kan begitu. Untuk kesenangannya sendiri dan sementara kebutuhan di dalam rumah tangga ini kok terabaikan. Nah, ini kan suami sudah mengerti sendiri ya. Saya kira seperti itu. Karena itu adalah komitmen berdua saja. Bagaimana cara memanage, apakah dari suami hanya kebutuhan ini, kemudian istri. Tapi kalau di dalam Islam sebenarnya istri itu ada kewajiban dari suami adalah untuk kehidupannya ada ketentuan tertentu yang harus diberikan kepada istrinya. Misalnya diberikan beras berapa mud gitu istilahnya. Kalau untuk dia makannya sehari itu berapa. Dan ini yang wajib maksudnya, yang tidak bisa ditinggalkan oleh suami. Nah, kalau masalah honornya diberikan istri, pengelolaannya, nah itu komitmen berdua aja. Tapi di dalam Islam ada hal-hal tertentu yang bagi suami yang mengatur untuk memberikan nafkah kepada istrinya ini secara agama. Itu ada. Luar biasa. Luar biasa diskusi kita pada hari ini ya Tribuners. Sedikit kesimpulan dari saya dari obrolan saya bersama Ustazah Hinda, bahwa dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ada tadi, seperti berbekal niat yang ikhlas, kemudian sabar menghadapi ujian tertentu, dan memiliki komunikasi yang baik, insya Allah keluarga kita semua dalam Islam dapat menjadi keluarga yang penuh kasih sayang, berkah, dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik gitu ya. Terima kasih Bu Hinda atas wawasan insightful-nya ini. Mudah-mudahan kali yang lain kita masih bisa berdiskusi dengan tema-tema yang lain dan bermanfaat. Amin ya Allah. Terima kasih Tribuners yang sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus podcast Ramadan Wanita dan Islam hanya di Tribun Jatim Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan yang begitu mulia ini, pada bulan yang begitu agung, yaitu adalah bulan Ramadan, kita semuanya masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melakukan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan, mulai akil balik hingga ajal menjemput kita, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit mengutip sebuah kalimat yang berada di dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwa di dalam kitab tersebut sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya oleh salah satu sahabat yang berada di sekitarnya. Pertanyaan tersebut berjumlah 3 dan dijawab begitu gamblang oleh Ibnu Abbas. Pertanyaannya adalah, ma khairul ayyami wa ma khairul syuhuri wa ma khairul a'mali. Yang pertama, ma khairul ayyami, sebaik-baik hari itu hari apa wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyami yaumul jum'ati, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa ma khairus syuhur, sebaik-baik bulan itu bulan apa? Maka beliau menjawab, khairus syuhuri syahrul Ramadan, sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Dan yang ketiga, wa ma khairul a'mali, dan sebaik-baik amal itu amal ibadah seperti apa? Maka jawabannya Ibnu Abbas, khairul a'mali as-salawatul khamsi, sebaik-baik amal ibadah adalah
sholat 5 waktu, liwaktiha, tepat pada waktunya. Setelah itu beliau wafat, dan kebetulan wafatnya beliau tepat pada hari Jumat sesuai dengan hari yang beliau sebut sebagai hari yang paling baik. Selang 3 hari dari wafatnya beliau, sampailah tentang pertanyaan dan jawaban dari Ibnu Abbas dan sahabat yang lain. Sampai kepada Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Ali? Lau su'ilal ulama wal fuqaha wal hukama minal masyriqi ilal maghribi la ajabu bima ajaba banu bil Abbas. Andaikan semua ulama, semua hukama, semua fuqaha, para alim ulama, mulai dari bumi paling timur hingga paling barat, ketika ditanya tentang 3 hal tersebut, sudah barang pasti akan menjawab seperti jawabannya Ibnu Abbas. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Sebaik-baik amal ibadah adalah amal ibadah, melakukan ibadah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Illa anni akul. Tetapi apa jawaban Sayyidina Ali? Kecuali saya punya jawaban yang berbeda. Khairul a'mali ma yakbalullah. Kata Sayyidina Ali, sebaik-baik amal adalah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jawaban Ibnu Abbas, sebaik-baik amal ibadah itu adalah sholat. Tapi jawaban Sayyidina Ali adalah sebaik-baik amal ibadah adalah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tuntunan setiap ibadah yang kita lakukan memang harus dan wajib didasari dengan keilmuan yang harus kita miliki, kemudian kita aplikasikan dalam pengamalan ibadah tersebut. Artinya, ketika kita ibadah, hanya 2 tujuan kita. Yang pertama adalah sah, yang kedua qabul. Kalau saya ditanya apakah ibadah saya ini sah atau tidak, maka saya akan melihat bagaimana syarat dan rukunnya ibadah tersebut. Bila memang sudah terpenuhi, maka akan saya jawab sah. Bila tidak, maka sebaliknya. Akan tetapi yang kedua, tujuan kita adalah ibadah untuk apa? Yang pertama tadi sah, yang kedua qabul. Kalau saya ditanya tentang supaya diterima bagaimana, apakah ibadah saya diterima? Maka jawaban saya adalah wallahu a'lam bishawab. Maka ibadah kita, sholat yang dianggap begitu amal ibadah luar biasa ini, bahkan awwalu ma yuhasabu bil abdi as-shalah. Pertama kali seorang hamba dihisab itu adalah sholatnya. Tapi kalau nggak diterima, syarat dan rukunnya tidak dilakukan, maka percuma, kata Sayyidina Ali. Kemudian yang kedua, wa khairus syuhur, dan sebaik-baik bulan, ma tatubu fihi ilallah. Kata Sayyidina Ali, engkau bisa bertobat kepada Allah setiap bulan. Bitaubatin nasuhatin, dengan taubat nasuha. Ibnu Abbas menjawab bahwa sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Sayyidina Ali menjawab sebaik-baik bulan adalah bulan di mana kita bisa bertobat kepada Allah. Kita begitu luar biasa mengetahui, meyakini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang begitu luar biasa melipat gandakan amal ibadah. Tetapi untuk apa kalau memang ketika kita sampai pada bulan Ramadan kita tidak bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang paling utama adalah bagaimana kita bisa bertobat. Bertobat di bulan yang lain bagus, alangkah lebih bagusnya ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan dan kemudian kita bisa bertobat di bulan tersebut. Dan yang terakhir, ma khairul ayyami, sebaik-baik hari itu hari apa? Ibnu Abbas menjawab sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Tapi kata Sayyidina Ali, sebaik-baik hari adalah ketika engkau meninggalkan dunia, takhruju minad dunya mu'minan billah. Engkau meninggal, engkau wafat, tetap membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hari Jumat yang menentukan baik dan buruknya kematian seseorang, akan tetapi bagaimana dia bisa membawa keimanannya. Hari Sabtu wafat, hari Senin wafat. Selama dia membawa iman, maka dia
menjadi seorang hamba yang akan berhak masuk ke dalam surga karena dirinya wafat dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Kita hidup di Bali ketika kita memang betul-betul ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah kita yang horizontal dan vertikal ini harus sama-sama dijaga. Hablum minallah dijaga, hubungan kita kepada Allah harus dijaga. Yang kedua, hablum minan nas pun juga harus dijaga sebaik mungkin. Di Bali ini begitu kental dengan toleransinya, saling mengayomi kepada orang yang tidak seakidah. Contohnya ketika di bulan Ramadan, banyak sekali pelaksanaan ibadah tarawih, kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang senantiasa melibatkan tokoh adat, tokoh agama yang berada di sekitarnya. Nah, inilah bentuk yang begitu damai kita lihat, bentuk kerukunan yang begitu harmonis kita saksikan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika kita betul-betul ingin menjadi hamba yang bertaubat kepada Allah, maka kita harus menjaga ibadah yang satu ini juga, tentang toleransi antar umat beragama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tujuannya adalah agar saling mengenal, saling membantu, saling mengayomi. Inna khalaqnakum, ya ayuhan nasu, wahai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan an-nas, bukan ya ayyuhal mu'minun, ayyuhal muslimun, tapi manusia. Jadi manusia di situ, baik itu orangnya beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah menciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kalimat khalaqah ini sebuah tindakan penciptaan Allah yang dilakukan oleh Allah sendiri tanpa campur tangan manusia. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dari ciptaan Allah laki-laki dan perempuan ini, maka Allah jadikan bersuku-suku dan juga berbangsa. Kalimatnya waja'alnakum, kalau di awal tadi khalaqnakum. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, sedangkan yang kedua ja'alnakum. Artinya ada campur tangan, saling gotong royong, saling membantu hingga terciptanya syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan dengan tujuan yang Allah kehendaki, lita'arafu, untuk saling mengenal. Maka dari itu, ayyuhal muslimun, para mustami'in mustami'at, ketika kita betul-betul ingin menjadi manusia lebih baik, maka anjuran Rasulullah SAW, dimanapun kita berada, jadilah seperti lebah. Hinggap dimanapun lebah, tidak pernah membuat kerusakan di mana dia tinggal. Kemudian yang dimakan adalah thayyiban, dari yang baik, hingga keluarnya pun juga dari yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi yang lebih baik dengan datangnya bulan Ramadan ini. Apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita amalkan. Apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah pun juga kita amalkan, sehingga kita hidup di dunia ini menjadi hamba yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian singkat yang bisa saya sampaikan tentang pemaparan fadilah keutamaan bulan Ramadan dan bagaimana cara kita bersikap menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi dalam program Ngabuburit Asik. Kali ini bersama saya Nika Afrilia. Nah, pada episode kali ini kita akan ngabuburit nih di Kota Padang, Sumatera Barat. Saat ini saya sudah berada di salah satu pusat pasar pabukoan yang ada di Kota Padang. Ini tepatnya berada di RTH Imam Bonjol, Kota Padang. Nah, kita lihat di dalamnya ada apa aja. Yuk, mari ikuti perjalanan saya. Tribuners, kebetulan kita di sini lagi ada program salah satu program pemerintah. Kita akan lihat ada apa. Yuk ikutin. Halo Pak, ini ada kayaknya program dari pemerintah nih. Dari siapa nih Pak? Ya, ini kerjasama pemerintah, Pemda, Departemen Perdagangan, ya, pengamannya termasuk juga aparat, ya. Ini apa? Dari minyak apa nih Pak? Minyak kita, ya. Jadi minyak kita ini minyak subsidi di pemerintah dari masing-masing provinsi. Jadi bukan aja Sumatera Barat, juga Lampung, juga Riau. Gitu. Oke, ini dijual dengan harga berapa di sini? Harga lebih murah nih? Jauh lebih murah dari standar. Kalau di pasar itu kan 18-19 ribu 1 liternya. Kalau kita jual cuman ditunjuk oleh pemerintah hanya boleh 14.700. Nggak boleh lebih. Ini ada setiap hari? Ada setiap hari selama 10 hari. Selama 10 hari? Ya. 10 hari dari sejak Jadi, awal? Iya, dari awal. Jadi rata-rata ini penjualan kita 15 sampai 20 kardus satu hari. Satu hari? Ya. Wah, berarti ini hari terakhir dong? Bukan, masih ada lagi. Masih ada lagi? Baru kita 3 hari baru. Baru 3 hari? Ya, dia hari keempat. Masih ada 7 ya. hari lagi? 7 hari lagi. Jadi masyarakat yang belum tahu datanglah ke sini ya. Dengan harga murah, harga subsidi. Oke, ya. siap, mantap. Ini adalah program pemerintah untuk menahan gejolak harga barang-barang sebelum bulan puasa dan sebelum lebaran. Seperti gula, seperti beras, kita ini operasi minyak. Siap, makasih Pak. Ya, oke, mari. Hidup mantap Tribun.
sudah bersama salah seorang pengunjung dari Pasar Pabukoan yang ada di RTH Imam Bonjol Padang ini. Kita akan tanya-tanya seputar apa aja nih belanjaan ibu ini di Pasar Pabukoan Imam Bonjol Padang ini. Ibu, sebelumnya ibu dengan ibu siapa? Ibu Revi. Ibu Revi. Sering nggak belanja Pabukoan di sini, Bu? Baru yang pertama. Baru pertama kali. Ibu, sebelumnya ibu emang orang Padang atau gimana? Orang Padang. Orang Padang. Tapi di Palapa. Palapa agak jauh dari sini. Iya. Gimana rasanya belanja di sini, Bu? Nyaman aja. Berburu takjil di sini dari tempat yang lain gimana? Kan ini termasuk pusatnya Pabukoan di sini. Gimana menurut Ibu? Lengkap nggak di sini? Lengkap. Ada semuanya. Kalau jajanan yang dicari pertama kali itu apa, Bu? Kayak apa tuh minuman? Minuman yang segar-segar ya? Iya, rumput laut kan enak itu. Oke, ini udah selesai belanjanya, Bu? Udah, itu udah ada di tas. Udah borong ya? Udah beli minyak ini. Beli minyak, oke. Tunggu bukanya aja lagi. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih banyak, Ibu. Iya. Salah satu tempat yang asik untuk ngabuburit di Kota Padang itu adalah Pantai Padang. Nah, seperti saya saat ini sudah berada di Pantai Padang. Nah, tepatnya ini lagi di jembatan ya teman-teman Tribuners. Nah, di sini teman-teman bisa jalan sampai ujung sana melihat sunset ya sambil menunggu waktu berbuka puasa. Nah, saya juga mau menikmati sunset di sore hari ini yang alhamdulillah cuaca cukup cerah dan sunsetnya mungkin kita akan saksikan nanti ya teman. Ayo ikutin perjalanan saya. Nah, Tribuners, ini adalah salah satu spot permainan yang ada di Pantai Padang yang bisa teman-teman jajal nanti untuk berkeliling di Kota Padang. Nah, seperti yang terlihat di belakang saya ini, ada banyak sepeda listrik dan juga skuter yang bisa dicoba untuk berkeliling di Pantai Padang ini. Nanti bisa jalan dari ujung sana sampai nanti ke depan sana, itu masih bisa untuk menggunakan sepeda listrik ini. Tentunya ngabuburit Tribuners yang ada di rumah mau coba ngabuburit di Pantai Padang, tentunya nanti akan jadi lebih asik dan lebih bermakna di Pantai Padang ini. Mau merasakan ngabuburit di Pantai Padang? Ayo kita ke Pantai Padang, kita coba suasana ngabuburit di Pantai Padang ini. Ini ada abang-abang yang ngantar makanan. Sebelum ngantar berarti yang ngantar tadi ada driver Gojek yang ngantar makanan. Habiskan makanannya dan jangan lupa sunah-sunahnya juga. Makan dengan tangan kah? Nah, baca bismillah, dihabiskan. Dihabiskan. Itu tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Seberapa sih? Bukan tidak bisa, tidak mau. Kadang ini kita, udah habis, padahal masih ada 1, 2, 3, 4, 5 nasi. Atau mungkin ada yang, aduh tidak suka padinya jadi beras. Terus dari beras ngantarkan, jual, terus ada yang beli, ada yang masak, sampai ngantar ke sini. Berapa orang yang terlibat dan akhirnya terus dari neraka. Kenapa? Karena satu, kebanyakannya itulah rezeki yang masuk ke dalam diri kita. Fima razaqtana wa qina adzab. Cek. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Bisa dengan ucapan misalkan, apa nih masak berbuka sama air sama goreng yang ada? Ada kayak gitu. Di sini tidak ada. Oke. Di sini yang kayak gitu tidak ada. Adanya di Samudra Atlantik. Jauh sekali dari Indonesia. Oke. Di sini tidak. Rasulullah tuh sampaikan di hadis,
Ada salah cek. Silakan dicek hadisnya. Rasulullah itu makan itu sampai bersih. Nah, mudah berbagi ini ya, mudah berbagi ini salah satu dan menjadi Tribuners, sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita mau menikmati sunset dulu di depan Masjid Al-Hakim. Nah, cuaca alhamdulillah di sini cukup cerah ya. Bisa kita saksikan sunset di belakang saya. Tinggal waktu berbuka tinggal 3 menit lagi. Hari ini waktu berbuka di Kota Padang itu jam 18.32. Tinggal 3 menit lagi. Sambil menunggu buka puasa kita sunset dulu teman-teman. Yuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, selamat sore Tribuners. Kali ini saya berada di Jalan Surabaya, Kota Malang. Kali ini di momen Ramadan tahun 2025 ini, kawasan di Jalan Surabaya, Kota Malang menjadi tempat favorit bagi warga maupun mahasiswa karena terletak di kawasan lingkup mahasiswa di kawasan Universitas Negeri Malang. Dan mari ikuti saya untuk melihat bagaimana keseruan mereka berburu takjil di kawasan Jalan Surabaya, Kota Malang. Bukanya udah mulai dari awal Ramadan. Kalau buka standnya sendiri mulai jam berapa ini, Mbak? Mulai dari jam 3 sampai sehabisnya ini. Nah, biasanya habis sampai jam berapa ini, Mbak?
Sekitar jam 6 udah habis semua. Pak, dalam satu hari bisa mendapatkan cuan berapa ini, Pak? Berapa ya, Mas? Sekitar 2 jutaan. Halo Mbak, ini jualan apa ini? Ini kita jualan klepon Kak, ada 2 rasa juga, ada yang gula merah sama yang coklat. Sebelah sini harganya kita Mulai harga berapa ini? Ini ada yang isi 10, harganya 13.000, sama yang isi 12, 15.000. Itu buat yang gula merah. Oke, Kak, bukanya mulai jam berapa ini di Pasar Takjil ini? Kalau buat bukanya kita dari jam 3 sore, tutupnya jam 7-an. Habis. Dalam satu hari bisa dapat omset berapa ini kira-kira ini? Tergantung cuaca juga, cuman kisaran 500 ke atas. Oh gitu ya? Ya. Kak, boleh dong dibuatkan yang Boleh, silakan. 15.000. Yang 15.000, yang mix atau yang gula merah aja? Yang gula merah. Gula merah aja. Oke. Ya. Oke. Satu kotak aja ya? Satu kotak. Ya, 15.000. Uangnya pas. Terima kasih. Baik, pemirsa Tribuners, kali ini saya sudah berjalan-jalan kawasan Pasar Takjil di Jalan Surabaya, Kota Malang. Saya memberi satu jajanan yaitu klepon dengan harga 15.000. Banyak sekali jajanan di kawasan Pasar Takjil Jalan Surabaya, Kota Malang. Bagi Anda warga Kota Malang maupun mahasiswa yang ada di Malang, wajib Anda datang ke kawasan Jalan Surabaya untuk berburu takjil, untuk berbuka puasa Anda selama bulan puasa atau selama bulan Ramadan 2025. Dari Malang, Surya Purwanto melaporkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan,
Kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah di hari ke-26 bulan suci Ramadan pada hari ini. Dan tentunya sebagaimana di episode sebelumnya kita akan kembali mendengarkan ceramah dan juga tentunya kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz ya hari ini kita kembali dapat menyampaikan ilmu baru untuk Tribuners sampai di penghujung bulan suci Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Ustadz, mengingat bulan suci Ramadan ini sendiri salah satu momen di mana keberkahan berlimpah di dalamnya dan juga tentunya istilahnya juga jadi bulan penuh pengampunan ya Pak Ustadz. Nah, mungkin beberapa teman-teman Tribuners ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana sih sebenarnya kita mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau dalam hal ini mungkin bertaubat. Mungkin boleh dijelaskan. Pak Ustadz silakan. Ya, terima kasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik ini menarik. Ya, karena topiknya adalah tentang taubat. Nah, bertepatan juga dengan Ramadan, saya kira semua hamba ingin kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan dalam arti sudah diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi taubat itu sebetulnya bahasa Indonesia.
Bahasa Arabnya akar katanya adalah taba yatubu taubatan. Kalau kita terjemahkan, orang bertaubat itu artinya orang kembali. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah bersih. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi fitrah itu artinya suci. Coba perhatikan anak yang baru lahir dari kandungan ibunya, dia bersih seperti kertas putih. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajizani. Hanyalah bapaknya yang memberikan noda hitam. Oleh karena itu, karena adanya dosa, tentu kita ingin kembali kepada Allah. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu tidak menerima kecuali orang yang bersih. Oleh karena itu, momentum Ramadan ini, mari kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini menggambarkan bahwa qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, banyak pelanggaran-pelanggaran yang masa lalunya, masa mudanya. La taqnatu mir rahmatillah, kata Allah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sepanjang hamba itu betul-betul ingin kembali kepada Allah. Karena dosa itu, ya, ada 3 macamnya. Ada dosa akbar, dosa besar. Ada dosa sedang, ausat. Dan ada dosa kecil, asghar. Apa cirinya dosa besar itu? Cirinya adalah dosa besar itu adalah syirik. Menyembah sesuatu selain Allah. Makanya Luqmanul Hakim itu menasihatkan kepada anaknya, perbaiki akidahnya. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dulu orang menyembah kuburan. Sekarang manusia modern terkadang menyembah teknologi. Tiba waktu sholat tidak sholat. Asik main game. Ya. Oleh karena itu harus kita kembali bertaubat. Yang kedua cirinya orang berdosa besar itu adalah durhaka sama orang tua. Jadi ini juga durhaka sama orang tua itu dosa besar, itu bahaya loh. Oleh karena itu harus kita bertaubat. Kalau ada yang pernah melakukan kesalahan sama orang tuanya, membentak orang tuanya, melawan orang tuanya, ya, bertaubatlah. Bulan Ramadan ini bulan ampunan. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, cirinya orang dosa besar itu adalah saksi palsu. Jadi hati-hati memberikan kesaksian yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta. Sekarang banyak palsu-palsu. Bulu mata palsu. Sekarang Ayu Ting Ting belum temukan alamatnya. Ya, alamat palsu. Kemana ya kan. Ya. Yang berikut dosa yang kedua adalah ada dosa sedang. Ya, misalnya cincin saya ini mendatangkan rezeki. Kalau saya pakai cincin saya ini pasti banyak rezeki saya. Nah, itu nggak boleh. Ya, ini dosa sedang. Dan ada dosa kecil, ya termasuk riya. Suka memuji dirinya. Oh, memang saya pintar, memang saya ganteng, memang saya kaya.
Jadi memuji diri kita itu termasuk juga dosa. Ayo kita bertaubat. Para pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan gambaran terakhir dari ceramah saya, contoh-contoh orang yang pernah melakukan kesalahan. Misalnya dosanya Nabi Adam. Kapan itu Nabi Adam berdosa? Ketika dilarang mendekati pohon. Wala taqraba hadhihi syajar. Nabi Adam mendekati, tapi bertaubat, diterima doanya kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an tadi itu. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dosa Nabi Yunus misalnya, wah ini juga pelajaran. Dia suatu ketika Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah. Jadi ini pelajaran penting, kalau kita marah tidak boleh kita pergi. Istri marah sama suaminya, jangan dulu pergi. Tenangkan dulu jiwamu. Ya, suami marah sama istrinya, jangan dulu pergi, tenangkan dulu. Karena ini Al-Quran mengajarkan bisa saja kamu terjadi celaka di jalan. Misalnya surah Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi. Ini larangan. Ya, karena bisa saja kita pergi kena musibah di jalan. Oleh karena itu kalau marah jangan pergi dulu, tenangkan dulu. Harus bertaubat seperti taubatnya Nabi Yunus. Kemudian contoh terakhir misalnya taubatnya Nabi Musa. Nabi Musa juga pernah bersalah. Kapan kesalahan dilakukan Nabi Musa? Ketika terjadi perkelahian ya antara kelompok Bani Israel dan Fir'aun. Nabi Musa meninju kelompok Fir'aun sampai dia meninggal. Lalu Nabi Musa, dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampunilah saya. Saya tidak sengaja membunuhnya. Ya, mungkin karena ada istilahnya memang itu kalau tinjunya Nabi Musa satu kali meninju itu ya tidak ada yang bisa hidup. Dan dia merasa bertaubat kepada Allah. Dan itu diampuni dosa-dosanya. Apa hikmah yang kita ambil dari sini? Bahwa kalau ada orang yang pernah melampaui batas. Ya, pernah melanggar, menzalimi dirinya. Masa muda-mudanya dihabiskan untuk hura-hura. Mabuk dan seterusnya. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya sepanjang hamba itu mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa syaratnya orang diterima doa taubatnya itu? Yang pertama, niat. Yang kedua, menyesal, dan yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Saya kira itu Mbak Susan. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan juga tentunya jangan lupa Tribuners, tadi kita sudah disampaikan juga oleh Pak Ustadz bahwasanya memang salah satu bentuk untuk kembali mengingat kembali kira-kira apa saja kesalahan kita di masa lalu, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja, maka segeralah untuk bertaubat ya, agar senantiasa mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya ini adalah momen yang paling tepat Tribuners, terlebih lagi kita sudah berada di penghujung Ramadan. Insya Allah ketika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita memasuki Hari Raya Idul Fitri dengan keadaan yang kembali suci ya. Pak Ustadz ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah membagikan ilmunya. Sekali lagi bermanfaat untuk kita semua hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan 1446 Hijriah di episode kali ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, podcast Ramadan Wanita dan Islam kembali menyapa Anda. Tentunya menghadirkan diskusi yang menarik dengan narasumber yang istimewa. Kali ini bersama saya Vika Ayu. Hari ini kita akan membahas topik tentang keluarga, membangun keluarga dalam Islam.
Membangun keluarga dalam Islam adalah sebuah proses yang mencakup aspek spiritual, emosional, sosial, dan moral. Islam memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana cara membentuk keluarga yang harmonis, saling mendukung, dan penuh kasih sayang. Lalu apa saja sih cara yang dapat diambil untuk membangun keluarga dalam Islam? Nah, untuk mendiskusikan hal tersebut, Tribuners telah hadir di studio Tribun Jatim Network bersama kita semua. Mari kita sambut Ustazah Nurhinda Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Ada kesempatan lagi untuk saya dalam materi yang lain di dalam podcast kali ini. Mudah-mudahan ke depan bisa mendapatkan kemanfaatan ya, wawasan yang diskusi bersama kita. Nah, Tribuners, Ustazah Nurhinda Mujib ini, beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Khosini Buduran Sidoarjo, sekaligus saya juga Agama Islam. saya juga pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama di PCNU Sidoarjo. Kemudian juga saya pengurus FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sidoarjo, dan juga Robitoh Ma'ahid di Nahdlatul Ulama PCNU Sidoarjo. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Hinda, Ustazah Hinda telah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Jatim Network. Nah, Ustazah, ini saya mau bertanya dulu nih, sebelum berumah tangga itu kan kita perlu memiliki niat ya, niat yang ikhlas. Nah, bagaimana sih Ustazah cara supaya kita memiliki niat yang ikhlas untuk berumah tangga? Misalkan kan kadang ada ya orang yang memilih menikah itu hanya untuk misalkan sekedar sudah capek ya ditanyain gitu loh Ustazah. Nah, padahal kan nggak boleh ya, kayak menikah itu benar-benar memang sebuah pilihan tapi dengan niat yang tulus. Pertama yang harus kita bahas ya tentang masalah bagaimana rumah tangga, pertemuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau seorang istri, seorang ayah, atau seorang suami atau seorang ibu gitu ya. Nah, dalam Islam itu tatanan itu sudah diatur baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, pertama yang kita bahas adalah calon suami. Nah, calon suami ini tentunya